Di Bandara Bali, hidup Rama berubah total. Tawaran 300 juta dari wanita misterius, Clara, membawanya ke Melbourne. Tapi, di balik gemerlap kota, Rama menemukan rahasia gelap yang jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Mampukah Rama selamat dari intrik yang mengancam nyawanya? Udara pagi di Bali selalu memiliki aroma khasnya sendiri, perpaduan samar antara dupa persembahan, embusan laut yang asin, dan wangi bunga Kamboja yang jatuh di tanah. Bagi Rama, sang satpam bertubuh tegap di Bandara Internasional Ngurah Rai. Aroma itu adalah penanda dimulainya hari, sebuah pengingat lembut akan rutinitas yang telah ia jalani selama hampir 7 tahun. Seragam coklat mudanya selalu rapi, sepatu pantofelnya mengilat, dan topi petnya bertengger sempurna di kepala. Matanya, yang tajam dan gerak-geriknya yang sigap adalah cerminan dari dedikasi totalnya pada pekerjaan. Ia bukan sekadar penjaga gerbang. Rama adalah salah satu dari sekian banyak pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan arus manusia, dari dan ke Pulau Dewata, berjalan lancar dan aman. Pukul 7 pagi, adalah saat di mana matahari mulai merangkak. Naik, menyeramkan cahaya kimasan ke landasan Pakyuyong Lewis. Rama berdiri di pos penjaga, mengawasi setiap kendaraan yang melintas, setiap wajah yang lewat. Ia hafal betul irama bandara, hiruk-pikuk keberangkatan yang diwarnai tawa dan pelukan perpisahan, serta kelegaan kedatangan yang menyambut pelancong dengan senyum lebar. Rama telah melihat semuanya, pebisnis berjas rapi, turis dengan tas ransel besar, keluarga yang mudik membawa oleh-oleh, hingga selebriti yang dikawal ketat. Namun, terlepas dari segala keramaian itu, hidupnya tetaplah sederhana, berpusat pada tanggung jawab dan keluarga. Gajinya sebagai satpam bandara memang tidak fantastis. Namun cukup untuk menopang kebutuhan dasarnya dan yang lebih penting, untuk membantu keluarganya di kampung halaman. Setiap bulan, tanpa terlewat, sebagian besar upahnya ia sisihkan dan kirimkan melalui pos. Uang itu bukan sekadar angka, itu adalah wujud kasih sayangnya kepada orang tua yang sudah sepuh dan terutama, kepada adiknya, Dewi. Dewi adalah prioritas. Eudaimania. Gadis itu masih duduk di bangku sekolah menengah, dan Rama bertekad ingin melihat adiknya mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Ia percaya, pendidikan adalah kunci bagi masa depan Dewi, sebuah masa depan yang mungkin tidak pernah ia bayangkan untuk dirinya sendiri. Di sela-sela shift panjangnya yang kadang mencapai 12 jam, Rama sering menelpon Dewi. Suara adiknya yang ceria selalu berhasil menghapus lelah di tubuhnya. "Gimana sekolahnya, Wai? Ada PR yang susah?" tanyanya suatu kali, saat istirahat makan siang. Dewi akan berceloteh panjang lebar tentang teman-temannya, gurunya, dan mimpi-mimpinya yang polos. Rama selalu mendengarkan dengan sabar, kadang tertawa kecil mendengar celotehan adiknya. Terkadang, jika ada rezeki lebih, ia akan mentransfer sejumlah kecil uang agar Dewi bisa membeli buku baru, alat tulis, atau sekadar jajan dengan teman-temannya. Ia ingat betul senyum lebar Dewi saat menerima hadiah kecil darinya, entah itu sepasang sepatu sekolah baru atau sekadar es krim kesukaan adiknya. Kebahagiaan Dewi adalah kebahagiaannya. Rama menjalani hidupnya dengan penuh tanggung jawab, sebuah prinsip yang tertanam kuat sejak ia masih kecil. Ia tahu batasannya, ia tahu tugasnya. Baginya, keamanan bandara bukan hanya soal pekerjaan, melainkan juga bagian dari menjaga martabat bangsanya di mata dunia. Ketika ada turis yang kebingungan mencari arah, Rama selalu sigap membantu dengan bahasa Inggris seadanya namun penuh keramahan. Ia sering melihat senyum lega di wajah mereka, dan itu memberinya kepuasan tersendiri. Namun, di balik seragamnya, yang kaku dan raut wajahnya yang serius, ada sedikit celah, sebuah ruang kecil yang menyimpan impian tersembunyi. Impian itu tidak muluk-muluk, hanya sebuah keinginan samar untuk merasakan sesuatu yang lebih, sesuatu yang berbeda, di luar lingkaran rutinitas yang nyaman namun terkadang terasa membelenggu. Ia sering termenung saat melihat pesawat-pesawat raksasa lepas landas, menembus awan, membawa ribuan penumpang ke berbagai belahan dunia. Dalam benaknya, terbayang kehidupan di tempat-tempat jauh yang belum pernah ia kunjungi. Paris dengan menara Eiffelnya yang ikonik, New York dengan gedung pencakar langitnya yang menjulang, atau bahkan kota-kota tetangga seperti Singapura dan Kuala Lumpur yang modern. Sebuah desiran halus selalu melintas, sebuah keinginan untuk melihat dunia, untuk merasakan petualangan. Namun, impian itu selalu ia tepis dengan cepat. Itu adalah kemewahan yang tidak bisa ia bayangkan. Baginya, prioritas adalah keluarga, tanggung jawab adalah komitmen, dan Bandara Ngurah Rai adalah dunianya. Ia puas dengan apa yang ia miliki, namun di lubuk hatinya,
Ada percikan kecil yang ingin menyala, sebuah harapan yang menanti saatnya untuk menemukan jalan keluar. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, berlalu dengan tenang. Rama tidak tahu bahwa tak lama lagi, percikan itu akan menemukan anginnya sendiri, dan hidupnya akan berbelok ke arah yang sama sekali tidak pernah ia duga. Sebuah babak baru yang akan membawanya jauh melampaui batas-batas pulau ini, ke sebuah petualangan yang tak hanya mengubah nasib, tetapi juga seluruh pandangan hidupnya. Hari itu, Rabu yang terasa panjang, tak ubahnya hari-hari lain di Bandara Ngurah Rai. Matahari terik memantul di landasan aspal, menciptakan fatamorgana di kejauhan, sementara suara deru pesawat yang mendarat dan lepas landas menjadi melodi latar yang akrab. Rama sedang berjaga di area kedatangan internasional, pandangannya menyapu kerumunan orang yang baru tiba, mencari sanak saudara atau bersiap menuju destinasi liburan mereka. Ia sesekali membantu turis yang kebingungan mencari taksi atau memberikan arahan menuju konter informasi. Rutinitas yang menenangkan, hampir monoton, namun Rama menyukainya. Ia merasa berguna, tepat saat ia sedang mengarahkan seorang pasangan tua asal Jepang menuju area penukaran mata uang, sesosok wanita muda menarik perhatiannya. Wanita itu berdiri agak jauh dari keramaian, di dekat pilar besar, memegang ponselnya dengan tatapan cemas. Rambut pirangnya agak berantakan, dan ia mengenakan pakaian kasual yang terlihat sedikit kusut, seolah baru saja melalui perjalanan panjang yang melelahkan. Rama, dengan insting satpamnya, segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Bukan karena ia mencurigai wanita itu, melainkan karena ia melihat ekspresi kebingungan dan keputusasaan yang samar di wajahnya. Ia menunggu sejenak, menyelesaikan tugasnya dengan pasangan Jepang itu, sebelum akhirnya memberanikan diri mendekat. "Permisi, Nona. Ada yang bisa saya bantu?" Rama bertanya dalam bahasa Inggris yang terbata-bata namun tulus. Wanita itu terkesiap, mengangkat kepalanya, dan menatap Rama dengan mata biru yang sedikit sembab. Ia terlihat terkejut karena disapa. "Oh, maaf, saya hanya sedikit tersesat," jawabnya pelan, aksen Australianya terdengar jelas. Suaranya serak, seolah ia baru saja menangis atau tidak tidur semalaman. Rama mengamati tas jinjing kecil di samping kakinya, satu-satunya barang bawaan wanita itu. Terlalu sedikit untuk seorang turis, pikir Rama. "Anda carry APA? Terminal? Atau mungkin penjemputan?" Rama mencoba bertanya lagi, berharap bisa sedikit membantu mengurangi bebannya. Wanita itu menghela napas panjang, lalu tersenyum. Tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. "Tidak juga. Saya hanya sedang memikirkan banyak hal." "Terima kasih sudah peduli," jawabnya, dan Rama bisa merasakan ada beban berat di balik kata-katanya. Ia ingin menanyakan lebih lanjut, namun sebagai petugas keamanan, ia harus menjaga profesionalisme. Beberapa menit berlalu. Wanita itu masih berdiri di sana, sesekali mengusap wajahnya, terlihat seolah sedang bergulat dengan keputusan penting. Rama kembali ke posnya, namun sesekali melirik ke arah wanita itu. Hatinya tergerak. Ada sesuatu yang berbeda dari wanita ini, sesuatu yang membuatnya penasaran sekaligus khawatir. Ia bukan turis biasa yang hanya mencari liburan. Ia tampak seperti seseorang yang sedang dalam pelarian, atau setidaknya sedang menghadapi masalah besar. Tiba-tiba, wanita itu berjalan mendekat ke arah Rama. Ia berhenti tepat di depannya, menatap Rama dengan tatapan yang intens, seolah sedang menimbang-nimbang sesuatu. "Anda, Rama, kan?" tanyanya, membaca nama di tanda pengenal di dada Rama. Rama mengangguk, sedikit terkejut bahwa wanita itu memperhatikan detail sekecil itu. "Ya, benar. Ada apa, Nona?" Wanita itu menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, seolah setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah perjuangan. "Nama saya Clara. Saya tahu ini mungkin terdengar gila, sangat gila. Tapi saya butuh bantuan. Bantuan yang sangat mendesak." Ia menghentikan ucapannya, mencari reaksi di mata Rama. Rama tetap tenang, meski otaknya mulai bekerja keras mencoba menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. "Saya bisa membayar Anda," lanjut Clara, suaranya sedikit bergetar namun matanya menanjakan tekad yang kuat. "300 juta rupiah. Untuk menemani saya pergi ke Melbourne." Seketika, dunia Rama seperti berhenti berputar. 300 juta rupiah? Nominal itu seperti ledakan di telinganya. Jumlah uang yang tak pernah ia bayangkan akan ia miliki dalam seumur hidupnya sebagai satpam. Sejumlah uang yang bisa mengubah seluruh hidup keluarganya, membayar biaya sekolah Dewi sampai lulus kuliah,
bahkan mungkin membeli sebidang tanah untuk orang tuanya. Ia mematung, menatap Clara yang kini memandangnya dengan tatapan memohon dan penuh harapan. Otaknya berputar cepat. Ini pasti lelucon. Atau mungkin, ini adalah penipuan. Maaf, Nona. Saya tidak mengerti. Rama berusaha merangkai kata-kata, suaranya tercekat. Temani Anda? Ke Melbourne? Entah KPA? Clara menghela napas lagi, lalu melihat sekeliling, seolah khawatir ada yang mendengar percakapan mereka. Ini bukan untuk hal buruk. Saya janji. Saya hanya butuh seseorang yang bisa dipercaya, seseorang yang tidak punya ikatan di Melbourne, dan saya perhatikan Anda. Anda terlihat jujur dan kuat. Saya sedang dalam masalah, dan saya butuh seseorang untuk berada di samping saya, hanya itu. Sebagai pengawal, mungkin? Atau pelindung? Anggap saja begitu. Mata Rama menyipit. Pengawal? Pelendang? Apa yang sebenarnya terjadi pada wanita ini? Dan mengapa harus dirinya? Nona, saya hanya seorang satpam. Saya tidak punya kemampuan untuk melindungi siapapun di luar tugas saya. Justru itu, sergah Clara, sedikit menaikkan suaranya. Anda bukan dari kelompok-kelompok yang mungkin mencurigai saya. Anda bukan detektif, bukan polisi. Anda adalah orang biasa yang bisa saya percayai, dan Anda butuh uang, kan? Saya bisa lihat itu di mata Anda. Saya bisa lihat kejujuran di sana. Rama terdiam. Kata-kata Clara menusuk langsung ke relung hatinya. Butuh uang? Tentu saja. Siapa? Yang tidak? Tapi dengan cara ini? Sebuah tawaran yang terasa terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, sebuah tawaran yang berbau bahaya, namun sekaligus menjanjikan jalan keluar dari jeratan keuangan yang ia hadapi. Ia melihat sekali lagi mata Clara, mencari kebohongan, namun yang ia temukan hanyalah keputusasaan dan secercah harapan. Ini adalah pertemuan yang tidak terduga, sebuah keanehan yang tiba-tiba menerobos masuk ke dalam rutinitasnya yang mapan. Dan ia tahu, hidupnya tidak akan sama lagi setelah ini. Bola api telah dilemparkan, dan Rama harus memutuskan, apakah ia akan membiarkannya membakar hidupnya, atau justru menyalakannya untuk menerangi jalan menuju masa depan yang tak terduga. Malam itu, di kamar kosnya yang sederhana, Rama tidak bisa memejamkan mata. Tawaran Clara yang fantastis, 300 juta rupiah untuk menemani ke Melbourne, terus berputar-putar di kepalanya bagai kaset rusak. Itu adalah jumlah yang tak masuk akal bagi seorang satpam dengan gaji bulanan yang hanya cukup untuk kebutuhan pokok dan kiriman ke keluarga. 300 juta. Angka itu bisa melunasi semua utang orang tuanya, membangun rumah yang lebih layak di kampung, memastikan pendidikan Dewi hingga ke jenjang tertinggi, bahkan mungkin membuka usaha kecil-kecilan untuk masa tuanya. Bayangan senyum bangga Dewi ketika ia berhasil meraih gelar sarjana, atau wajah lega ibunya saat beban hidup terangkat, memenuhi benaknya. Impian-impian yang selama ini hanya berani ia simpan di sudut hati, kini tiba-tiba melayang di depan mata, terasa begitu nyata, begitu dekat untuk diraih. Namun, di balik kilaunya angka-angka itu, ada bayangan gelap yang menghantuinya, rasa takut. Takut akan bahaya yang mungkin mengintai, takut akan ketidakpastian di tanah asing, takut akan penipuan yang bisa menghancurkan segalanya. Apa yang sebenarnya wanita itu inginkan, bisiknya pada dirinya sendiri, menatap langit-langit kamar yang gelap. Kenapa harus aku? Apa yang membuatku spesial? Pertanyaan-pertanyaan itu tak henti-hentinya menari-nari dalam benaknya, menciptakan badai keraguan. Ia bukan seorang petualang, ia bukan agen rahasia, ia hanya Rama, seorang satpam biasa yang hidupnya teratur dan aman. Meninggalkan semua ini, bahkan demi uang sebanyak itu, terasa seperti melompat ke dalam jurang tanpa tahu apa yang menanti di dasar. Ia teringat cerita-cerita tentang TKI yang terlantar di luar negeri, tentang orang-orang yang tertipu janji manis. Pekerjaan di luar negeri berakhir dalam penderitaan. Apakah ini akan menjadi kisahnya? Rasa cemas itu mencengkeram dadanya. Namun, di sisi lain, suara hati lain berbisik, mengingatkan betapa lelahnya ia dengan rutinitas yang sama setiap hari. Betapa ia ingin memberikan lebih untuk keluarganya. Jika ini adalah satu-satunya kesempatan, apakah ia akan melepaskannya begitu saja? Sebuah kesempatan langka yang mungkin tidak akan datang 2 kali seumur hidupnya. Pagi harinya, saat ia kembali berjaga di bandara, Clara muncul lagi. Tidak terburu-buru seperti kemarin, melainkan berjalan tenang menghampiri Rama. Jadi, bagaimana keputusan Anda, Rama? Tanyanya lembut, matanya menatap Rama penuh harap. Clara memberikan Rama waktu 2 hari untuk berpikir. Saya akan terbang.
Lusa Pejai. Kalau Anda memutuskan untuk ikut, datang saja ke terminal keberangkatan internasional. Saya akan menunggu Anda di sana, tepat di depan konter maskapai dengan penerbangan pukul 8 pagi. Tidak ada tekanan, Rama. Pikirkan baik-baik. Setelah mengatakan itu, Clara pergi begitu saja, meninggalkan Rama kembali dalam pusaran dilema. 2 hari itu terasa seperti 2 tahun. Rama merasa gelisah, pikirannya terpecah. Ia mencoba mencari petunjuk, mengamati Clara dari jauh. Wanita itu terlihat tenang, seolah tidak ada beban. Hal itu justru menambah misteri. Di satu sisi, ia berpikir untuk menanyakan lebih detail, tapi ia takut jika ia terlalu banyak bertanya, Clara akan mengurungkan niatnya. Di sisi lain, ia tahu ini gila, sebuah keputusan yang sangat berisiko. Ia bahkan sempat berpikir untuk menceritakan ini kepada kepala keamanan, namun ia urungkan. Bagaimana jika ia dianggap berhalusinasi atau mencoba melakukan sesuatu yang ilegal? Ia tidak punya bukti apapun. Ia mencoba mencari saran dari satu-satunya orang yang paling ia percaya, meskipun tidak secara langsung. Ia menelepon Budi, sahabatnya sesama satpam yang lebih tua dan bijaksana. Bud, kalau ada orang asing nawarin kamu uang banyak banget, tapi syaratnya kamu harus ikut dia ke luar negeri tanpa jelasin detail pekerjaannya, kamu mau nggak? Tanya Rama, berusaha menyamarkan konteksnya. Budi tertawa. Hala, itu pasti penipuan, Ram. Nggak usah macam-macam deh. Cari aman aja. Jawaban Budi, yang didasarkan pada logika dan pengalaman hidupnya, seharusnya menguatkan Rama untuk menolak. Namun entah mengapa, hati Rama justru merasa sebaliknya. Semakin ia memikirkan tentang Dewi, tentang impian adiknya untuk menjadi guru, tentang keinginan orang tuanya untuk melihatnya sukses, semakin kuat dorongan untuk mengambil risiko ini. Ia membayangkan wajah Dewi yang berseri-seri jika ia bisa membelikan laptop baru untuk belajar, atau menguliahkannya di universitas terbaik. Selama ini, ia hanya bisa memberikan sedikit. Ini adalah kesempatan untuk mengubah segalanya, sebuah lompatan besar yang bisa mengangkat derajat keluarganya. Ia sadar, ini bukan hanya tentang dirinya lagi. Ini tentang masa depan Dewi, tentang kebahagiaan orang tuanya. Pada malam kedua, Rama tidak tidur. Ia duduk di lantai kamar kosnya, menatap keluar jendela. Bulan purnama bersinar terang, menerangi jalanan yang sepi. Ia memejamkan mata, membiarkan semua ketakutan dan harapan bercampur aduk dalam benaknya. Jika ia menolak, ia akan tetap menjadi Rama, satpam bandara yang terhormat, dengan rutinitas yang aman dan nyaman. Tapi ia juga akan tetap menjadi Rama, yang selalu memendam impian tersembunyi, yang selalu merasa ada sesuatu yang kurang. Jika ia menerima, ia mungkin akan menghadapi bahaya besar, namun ia juga mungkin akan membuka pintu menuju kehidupan yang sama sekali baru. Sebuah kehidupan yang selama ini hanya berani ia impikan. Ketika fajar mulai menyingsing, mewarnai langit timur dengan gradasi oranye dan ungu, Rama merasa sebuah keputusan besar telah terbentuk di hatinya. Bukan dengan logika, melainkan dengan sebuah keyakinan yang mendalam. Ia tidak tahu apa yang menantinya di Melbourne, apa tujuan Clara yang sebenarnya. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Ia akan mengambilnya. Dengan segala risiko, dengan segala ketidakpastian. Demi Dewi, demi keluarganya, dan demi dirinya sendiri yang ingin melangkah lebih jauh dari sekadar gerbang bandara. Ia menghela napas panjang, sebuah beban seolah terangkat dari pundaknya, namun sekaligus sebuah beban baru yang jauh lebih berat. Kini harus ia pikul. Ini bukan hanya perjalanan ke Melbourne, ini adalah perjalanan menuju babak baru hidupnya, sebuah petualangan yang belum pernah ia bayangkan. Ia akan terbang lusa, menuju takdir yang entah apa wujudnya. Keputusan telah bulat. Begitu fajar menyapa keesokan harinya, Rama langsung bergerak cepat. Ada 1001 hal yang harus diurus sebelum keberangkatan yang hanya tinggal sehari. Hal pertama yang ia lakukan adalah menghubungi agen perjalanan kecil langganannya yang sering ia gunakan untuk mengurus tiket pulang pergi mudik ke kampung. Dengan sedikit keraguan, ia menanyakan perihal pengurusan paspor dan visa ke Australia. Untuk apa, Pak Rama? Mau liburan? Tanya petugas agen dengan senyum ramah. Rama hanya tersenyum samar, ya, kurang lebih begitu. Ia tidak bisa menjelaskan detailnya. Petugas itu menjelaskan prosesnya, yang ternyata tidak serumit yang ia bayangkan, terutama untuk visa turis jangka pendek. Untungnya, Clara sudah mengurus semua dokumen yang diperlukan dari pihaknya, ia hanya perlu menyiapkan kelengkapan personal. Ini sedikit mengurangi beban di pikiran Rama,
Setidaknya ia tidak dibiarkan mengurus semuanya sendirian. Rama mengurus izin cuti dari pekerjaannya. Ia berbohong bahwa ada keperluan keluarga mendesak di kampung. Kepala keamanannya, Bapak Hadi, menatapnya dengan tatapan menyelidik. Biasanya kamu gak pernah cuti mendadak begini, Rama. Ada apa? Tanyanya, sedikit curiga. Rama berusaha setenang mungkin. Istri adik saya melahirkan, Pak. Jadi saya harus pulang untuk membantu. Itu adalah kebohongan yang cukup meyakinkan, mengingat Rama selalu berbicara tentang keluarganya. Bapak Hadi akhirnya mengangguk, memberinya cuti selama 2 minggu. 2 minggu? Cukup lama untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Melbourne, pikir Rama. Atau, cukup singkat untuk menjerumuskannya ke dalam masalah yang tak terduga. Momen tersulit adalah berpamitan dengan keluarganya. Rama memutuskan untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana ia bisa menjelaskan kepada ibunya yang sudah tua atau adiknya yang polos bahwa ia akan pergi ke negara asing dengan seorang wanita misterius, hanya untuk menemani, demi 300 juta rupiah? Itu akan terdengar gila, dan mereka pasti akan melarangnya. Jadi, ia menelepon Dewi, suaranya berusaha terdengar santai. "Why? Abang mungkin gak bisa telepon kamu selama beberapa hari ke depan, ya? Abang ada pelatihan di luar kota. Nanti kalau sudah selesai, abang telepon lagi." Dewi terdengar sedikit kecewa, namun akhirnya mengerti. "Hari-hari ya, Peng. Jangan lupa makan," kata adiknya, suaranya riang. Percakapan itu terasa seperti pisau yang mengiris hatinya. Ia membenci dirinya sendiri karena berbohong, namun, "I tahu, ini demi kebaikan mereka." Jika semua berjalan lancar, ia akan kembali dengan membawa rezeki yang melimpah, dan kebohongan kecil ini akan termaafkan. Pagi keberangkatan tiba. Langit masih gelap gulita ketika Rama meninggalkan kamar kosnya. Tas ransel kecilnya terasa berat, bukan karena isinya, melainkan karena beban pikiran yang ia pikul. Di dalamnya hanya ada beberapa pasang pakaian sederhana, sikat gigi, dan dompet berisi uang seadanya. Ia tidak membawa banyak. Mungkin ini adalah simbol dari perjalanannya yang tidak pasti, sebuah lompatan ke dalam kekosongan. Sampai di bandara, Rama langsung menuju terminal keberangkatan internasional. Jantungnya berdebar kencang, irama yang asing baginya. Biasanya ia berada di sisi sebaliknya, menyambut atau mengantar. Kini ia adalah salah satu dari sekian banyak penumpang yang akan terbang entah kemana. Ia melihat jam di dinding bandara yang besar, menunjukkan pukul 7 pagi. 1 jam lagi sebelum Clara muncul. Ia duduk di salah satu kursi tunggu, mengamati orang-orang yang berlalu lalang. Ada yang terlihat gembira, ada yang tampak tegang. Ada pula yang terlihat biasa saja. Mereka semua punya tujuan masing-masing, cerita masing-masing. Dan kini, ia akan menjadi bagian dari cerita yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Tepat pukul 7:30, sebuah sosok familiar terlihat berjalan menuju konter maskapai yang ia sebutkan. Clara. Wanita itu mengenakan pakaian yang berbeda, lebih rapi, namun tetap terlihat kasual. Rambutnya tergerai, dan kali ini, ada senyum tipis di bibirnya, senyum yang sedikit lebih tulus dari yang pertama kali ia lihat. Rama berdiri, napasnya tertahan. Clara melihatnya, dan senyumnya melebar. Ia mengangguk pelan, seolah mengucapkan, "Terima kasih tanpa kata, Anda datang," kata Clara saat Rama mendekat, suaranya sedikit lega. "Saya tahu Anda akan datang." Rama tidak menjawab. Ia hanya mengangguk, matanya menatap tajam ke arah Clara, mencoba membaca apa yang sebenarnya ada di balik tatapan wanita itu. Clara menyerahkan tiket pesawat dan paspor Rama yang sudah diurus visanya. Semua sudah siap. Proses check-in berjalan mulus. Rama melewati pemeriksaan keamanan, lalu menuju gerbang keberangkatan. Setiap langkah terasa berat, namun juga penuh determinasi. Ini bukan hanya langkah menuju pesawat, ini adalah langkah menuju takdir yang tak terduga. Ketika ia akhirnya duduk di kursi pesawat, di samping jendela, jantungnya masih berdegup kencang. Pesawat mulai bergerak perlahan, melaju di landasan pacu. Suara mesin jet menderu kencang, memenuhi kabin. Rama menatap keluar jendela, melihat bandara Ngurah Rai yang semakin mengecil di bawah sana. Ganang-ganang menjulang tinggi, sewa-sewa hijau membentang luas, dan ombak lot yang berdebar di pantai. Ini adalah rumahnya, dunianya. Dan kini, ia meninggalkan semuanya, entah untuk berapa lama, entah untuk apa. Pesawat perlahan terangkat, menembus lapisan awan. Di atas sana, di antara hamparan langit biru yang tak bertepi, Rama merasa seperti sehelai daun yang terlepas dari rantingnya,
dibawa terbang oleh angin ke tempat yang sama sekali baru. Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan pikirannya berkelana. Dari seorang satpam bandara yang mengamati pesawat pergi, kini ia adalah penumpang di dalamnya. Perubahan ini terasa begitu cepat, begitu drastis. Ia tidak tahu apa yang menantinya di Melbourne, apa tujuan Clara yang sebenarnya. Namun, satu hal yang ia rasakan dengan sangat jelas, ini adalah awal dari sebuah pengalaman baru yang mengubah hidupnya. Perasaan yang campur aduk itu, antara kegembiraan, kecemasan, dan harapan, kini menyatu menjadi satu keyakinan. Ia akan menghadapi apapun yang datang. Ia akan bertahan. Demi dirinya, demi keluarganya, dan demi membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar satpam biasa. Langit biru membentang luas di hadapannya, menjanjikan awal yang baru, dan Rama siap untuk menerima tantangan. ITU. Perjalanan udara selama hampir 6 jam terasa seperti waktu yang menggantung. Rama menghabiskan sebagian besar waktu itu dalam keheningan, sesekali melirik Clara yang duduk di sebelahnya. Wanita itu tampak tenang, bahkan sesekali tersenyum tipis. Ketika Rama tanpa sengaja menangkap pandangannya. Tidak ada percakapan mendalam, hanya obrolan ringan tentang penerbangan atau makanan yang disajikan. Ketegangan yang Rama rasakan perlahan mulai mencair, digantikan oleh rasa ingin tahu yang semakin besar. Apa yang menangannya di Melbourne? Apa peran yang harus ia mainkan? Ketika pesawat mulai menukik, menembus lapisan awan tebal, Melbourne akhirnya terlihat di bawah sana. Rama menempelkan wajahnya ke jendela, matanya terbelalak menyaksikan pemandangan yang membentang di bawahnya. Gedung-gedung pencakar langit. Menjulang tinggi, jaring-jaring jalan raya yang rumit, taman-taman hijau yang luas, dan sungai yang berkelok membela kota. Semuanya tampak begitu modern, begitu teratur, begitu berbeda dari keramaian dan kehangatan tropis Bali. Ini adalah dunia yang sama sekali baru, sebuah metropolis megah yang memancarkan aura kemewahan dan kesibukan. Selamat datang di Melbourne. Rama, kata Clara lembut, senyumnya kini terlihat lebih tulus. Semoga Anda menyukainya. Kesan pertama Rama begitu kuat. Udara dingin langsung menerpa wajahnya begitu ia keluar dari terminal. Orang-orang berlalu lalang dengan langkah cepat, mengenakan pakaian tebal, berbeda jauh dengan pakaian pantai di Bali. Bahasa Inggris dengan aksen Australia yang khas terdengar di mana-mana. Ia merasa seperti sebutir pasir yang terlempar ke tengah samudra luas. Kekaguman bercampur sedikit kekagetan. Ini bukan sekadar perjalanan kerja, ini adalah lompatan ke dimensi lain. Clara segera mengajaknya menuju area penjemputan. Di sana, sebuah mobil mewah berwarna hitam sudah menunggu. Rama merasa canggung duduk di kursi belakang mobil semewah itu. Sopirnya seorang pria paruh baya yang terlihat formal. Sepanjang perjalanan dari bandara menuju pusat kota, Rama tak henti-hentinya menatap keluar jendela. Ia melihat tram listrik yang bergerak di jalan, kafe-kafe ramai di pinggir jalan, dan arsitektur bangunan yang unik. Semuanya adalah pemandangan baru baginya. Mereka berhenti di depan sebuah gedung apartemen modern yang menjulang tinggi, di salah satu area elit kota. Kita akan tinggal di sini untuk sementara, ujar Clara seraya membuka pintu mobil. Apartemen. Clara sangat luas, dengan pemandangan kota yang menakjubkan dari jendela lantai belasan. Interiornya minimalis namun mewah, dilengkapi dengan perabotan mahal dan karya seni modern. Rama merasa seperti masuk ke dalam majalah. Ia, seorang satpam dari Bali, kini berada di apartemen mewah di Melbourne. Sungguh tak terbayangkan, Anda bisa beristirahat dulu, Rama. Saya tahu perjalanan ini melelahkan, kata Clara, menunjuk ke sebuah kamar tamu yang luas, lengkap dengan kamar mandi dalam. Nanti malam, kita akan bicara lebih banyak. Rama masuk ke kamar itu, meletakkan ranselnya di lantai. Ia duduk di tepi ranjang yang empuk, tangannya menyentuh spray yang halus. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Ia merasakan perbedaan signifikan dalam dirinya. Ini bukan lagi Rama yang sama, Rama si satpam yang setiap hari hanya berhadapan dengan gerbang bandara dan jadwal penerbangan. Ada sensasi baru yang bergejolak dalam dirinya, perpaduan antara kebebasan, kebingungan, dan secercah harapan yang membara. Malam harinya, setelah makan malam sederhana yang dipesan Clara, mereka akhirnya bicara empat mata di ruang tamu dengan pemandangan lampu kota yang berkelip. Terima kasih sudah mau datang, Rama, Clara memulai, suaranya tenang. Saya tahu ini adalah permintaan yang aneh, dan Anda pasti punya banyak pertanyaan. Rama mengangguk. Ya, Nona. Saya sangat penasaran. Apa sebenarnya yang harus saya lakukan?
Mengapa saya harus menemani Anda? Clara menatapnya. Saya tidak bisa menceritakan semuanya sekarang, Rama. Ini sangat rumit. Yang jelas, saya sedang mencoba melarikan diri dari sesuatu, atau lebih tepatnya, seseorang. Dan saya butuh seseorang yang tidak ada hubungannya dengan semua ini, seseorang yang akan dianggap sebagai orang asing, total jika ada yang mencari tahu. Anda adalah orang yang tepat. Melarikan diri? Tanya Rama, keningnya berkerut. Dari siapa? Clara menghela napas panjang, tatapannya menyiratkan beban yang sangat berat. Dari keluarga saya. Atau lebih tepatnya, dari bisnis keluarga saya. Mereka ingin saya melakukan sesuatu yang saya tidak mau. Dan saya memilih untuk pergi. Saya butuh pengalihan. Seseorang yang kehadirannya tidak akan menimbulkan kecurigaan, tapi cukup signifikan untuk diperhatikan. Rama merasa ada yang jengkel. Penjelasan Clara terlalu samar, ada lubang-lubang yang belum terisi. Mengapa harus membayar 300 juta rupiah hanya untuk pengalihan, atau orang asing total? Dan bisnis keluarga macam apa yang membuat seorang wanita muda harus melarikan diri sampai sejauh ini, bahkan melibatkan orang lain? Ia merasakan keanehan itu. Seperti ada kepingan puzzle yang hilang, atau sebuah ilusi yang berusaha disajikan Clara. Jadi, tugas saya hanya menemani Anda, begitu? Tanya Rama, mencoba mencari kepastian. Untuk sekarang, ya, jawab Clara, senyumnya kembali tipis. Anda hanya perlu ada di sini, menemani saya ke beberapa tempat, sesekali bertindak sebagai kekasih saya di depan umum, jika diperlukan. Tubuh Rama menegang. Kekasih? Permintaan ini jauh melampaui menemani. Ini mulai terasa seperti jebakan, seperti sebuah sandiwara yang ia tidak tahu skenarionya. Ia menatap Clara, mencari kebohongan, namun wanita itu membalas tatapannya dengan mata yang tulus, bahkan sedikit sendu. Ia merasa terjebak, namun uang 300 juta itu sudah ia bayangkan bisa mengubah hidup keluarganya. Rama memutuskan untuk tetap mengamati, untuk mencari tahu kebenaran di balik semua keanehan ini. Hidupnya memang akan memasuki babak baru, penuh harapan dan inspirasi, itu benar. Tapi ia mulai curiga, babak baru ini mungkin juga akan penuh dengan misteri dan bahaya yang belum ia sadari. Malam itu, di kota yang asing, Rama merasa ada bayangan tak terlihat yang mulai mengintai dari balik gemerlap lampu Melbourne. Beberapa hari pertama di Melbourne berlalu dalam campuran kebingungan dan kekaguman. Rama berusaha keras beradaptasi dengan ritme kota yang serba cepat. Clara membawanya berkeliling, mengunjungi tempat-tempat ikonik seperti Federation Square, Flinders Street Station, dan Pusat Perbelanjaan Burke Street. Rama berusaha menikmati setiap momen itu, mengagumi arsitektur yang megah dan keramaian kota yang tak pernah tidur. Clara tampak ramah, bahkan sesekali bercanda, mencoba mencairkan suasana. Ia juga sudah mentransfer sebagian dari 300 juta yang dijanjikannya ke rekening Rama, tepat seperti yang ia katakan. Itu adalah bukti nyata bahwa tawaran itu bukan lelucon. Uang itu sudah ia bayangkan akan ia gunakan untuk orang tuanya dan Dewi. Namun, di balik semua kemewahan dan pesona kota, Rama mulai merasakan gelombang keanehan yang semakin kuat. Clara memang ramah, tetapi ia selalu menjaga jarak emosional, tidak pernah terlalu terbuka tentang dirinya atau keluarganya. Ia sering menerima telepon dengan nada suara yang tegang, berbicara dalam bahasa yang Rama tidak pahami, dan segera memutus panggilan ketika Rama mendekat. Rama juga memperhatikan bahwa Clara seringkali melihat ke belakang, seolah merasa diikuti, atau mengecek jendela apartemen dengan tatapan waspada, bahkan di malam hari. Ada ketegangan yang tersembunyi di balik senyumnya. Suatu sore, saat mereka sedang berjalan-jalan di Royal Botanic Gardens, Clara tiba-tiba menarik tangan Rama dan bersembunyi di balik semak belukar yang rimbun. Napasnya terengah-engah, matanya melebar ketakutan. "Tenang, Rama. Jangan bergerak," bisiknya, suaranya nyaris tidak terdengar. Rama tidak mengerti. Ia melongokkan kepala sedikit, mencoba melihat apa yang membuat Clara begitu ketakutan. Ia melihat seorang pria berjas hitam, berjalan santai. Di Jalan Sitapak, matanya menyapu si keliling taman. Pria itu tampak seperti orang biasa, tidak ada yang mencurigakan, namun Clara gemetar di sampingnya. Begitu pria itu berlalu, Clara menghela napas lega. Dia salah satu orang suruhan ayahku, bisiknya. Mereka terus mencariku. Insiden itu membuka mata Rama. Ini bukan sekedar masalah keluarga biasa. Clara tidak hanya melarikan diri dari bisnis keluarga yang tidak ia inginkan, ia melarikan diri dari ancaman yang nyata. Para pencari
Itu seolah bayangan yang selalu mengikuti Clara, bahkan sampai ke Melbourne. Rama merasakan firasat buruk yang mencengkeram dadanya. Ia tidak hanya menjadi pendamping, ia telah menjadi bagian dari permainan kucing-kucingan. Yang berbahaya ini, sejak saat itu, Rama mulai lebih cermat mengamati setiap gerak-gerik Clara. Ia memperhatikan Clara tidak pernah pergi ke tempat yang sama 2 kali. Ia selalu mengubah rute perjalanan mereka, bahkan untuk sekadar membeli kopi. Clara juga memiliki beberapa ponsel yang berbeda, dan ia selalu mengganti kartu SIM-nya setiap beberapa hari. Ini untuk keamanan, katanya suatu kali ketika Rama bertanya. Mereka bisa melacak lokasiku melalui ponsel. Suatu malam, ketika Clara sedang tidur, Rama tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ia diam-diam mengambil ponsel lama Clara yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Ia tahu itu tindakan yang salah, melanggar privasi, namun nalurinya sebagai satpam mengatakan ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik semua ini. Ia berharap menemukan petunjuk. Ponsel itu terkunci, namun Rama mencoba menebak kombinasi angka. Ia ingat Clara pernah mengetikkan tanggal lahir yang ia sebutkan sekilas saat berbicara tentang zodiak mereka. 3 angka pertama dari tanggal lahirnya, lalu 2 angka terakhir. Dan berhasil. Ponsel itu terbuka, Rama segera membuka riwayat panggilan dan pesan. Yang pertama ia temukan adalah pesan-pesan singkat dari beberapa nomor tak dikenal, semuanya berisi ancaman. Pulanglah, Clara. Ayahmu tidak akan main-main. Kau tidak bisa bersembunyi selamanya. Kami akan menemukanmu. Lalu ada pesan dari sebuah nama yang tersimpan sebagai Uncel Robert. Pesan itu lebih panjang, penuh amarah. Kau sudah melanggar janji, Clara. Ayahmu sangat marah. Kembali ke New York sekarang juga atau kau akan menanggung akibatnya. New York? Bukan Australia? Jadi, Clara bukan hanya melarikan diri dari keluarganya di Australia, melainkan dari Amerika Serikat. Ini semakin rumit, Rama melihat beberapa foto lama di galeri ponsel itu. Kebanyakan foto keluarga, orang tua, saudara-saudara. Mereka terlihat kaya, berkuasa, dengan latar belakang rumah mewah dan acara-acara formal. Di antara foto-foto itu, ada satu foto yang menarik perhatiannya, Clara bersama seorang pria paruh baya yang terlihat sangat mirip dengannya, namun dengan tatapan dingin dan raut wajah keras. Di bawah foto itu, ada tulisan tangan kecil, Richard Montgomery, The Boss. Boss? Sebuah nama yang terdengar kuat dan berpengaruh. Rama merasakan ketakutan yang dingin menjalari tulang punggungnya. Ini bukan sekadar bisnis keluarga biasa. Ini adalah keluarga dengan kekuasaan, mungkin yang berhubungan dengan hal-hal ilegal. Mengapa Clara harus melarikan diri sejauh ini jika hanya masalah bisnis biasa? Dan mengapa ia harus membawa Rama? Sebiwa. Tiki-taki yang semakin menjerakan. Ia buru-buru mengembalikan ponsel itu ke tempat semula, memastikan tidak ada jejak bahwa ia telah menyentuhnya. Pagi harinya, saat sarapan, Rama menatap Clara dengan pandangan yang berbeda. Wanita di depannya ini, yang tampak rapuh dan memohon bantuan, ternyata menyimpan rahasia yang jauh lebih gelap. Rama kini merasa seperti bidak catur yang telah diletakkan di papan permainan yang tidak ia pahami aturan mainnya. Ia telah melangkah masuk ke dalam jebakan, tanpa tahu bagaimana caranya keluar. 300 juta rupiah kini terasa seperti harga yang terlalu kecil untuk risiko yang ia hadapi. Ia harus mencari tahu lebih banyak, ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, sebelum ia terjebak terlalu dalam. Bayangan gelap itu kini bukan lagi samar, ia mulai terlihat jelas, mengancam untuk menelan Rama dalam pusaran misteri dan bahaya. Keesokan harinya, kecurigaan Rama berubah menjadi ketegangan yang nyata. Ia merasakan atmosfer di apartemen Clara berubah. Clara terlihat semakin gelisah, sering mondar-mandir, dan terus-menerus mengecek ponselnya. Sesekali ia menatap Rama dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara rasa bersalah dan keputusasaan. Rama tahu, waktu untuk berpura-pura tidak tahu sudah berakhir. Puncak konflik akan segera terjadi. Sore itu, Clara mengajak Rama pergi ke pinggiran kota, ke sebuah daerah yang terlihat lebih sepi dan perumahan. Kita akan menemui seseorang, kata Clara singkat, matanya tampak merah. Rama merasakan alarm berbunyi di kepalanya. Siapa yang akan mereka temui di tempat terpencil seperti ini? Dan mengapa Clara tampak begitu tertekan? Mereka berhenti di depan sebuah rumah tua yang dikelilingi semak belukar rimbun. Rumah itu tampak kosong dan tidak terawat. Clara turun dari mobil, dan Rama mengikutinya, jantungnya berdebar kencang. Begitu mereka melangkah masuk ke dalam rumah yang gelap dan berdebu, Rama langsung merasakan aura yang tidak menyenangkan. Udara terasa dingin dan pengap. Tiba-tiba, dari balik bayangan,
Muncullah 3 sosok pria bertubuh besar. Mereka mengenakan pakaian serba hitam, wajah mereka terlihat keras dan dingin. Salah satu dari mereka, yang terlihat sebagai pemimpin, maju selangkah. Matanya menatap Clara dengan tatapan tajam, lalu beralih ke Rama dengan ekspresi curiga. "Clara, kau akhirnya muncul juga," kata pria itu, suaranya berat dan mengancam. "Siapa pria ini? Pacar barumu?" Clara mundur selangkah, bersembunyi di balik punggung Rama. Dia hanya teman. Dia tidak tahu apa-apa, jawab Clara, suaranya bergetar. "Teman?" Pria itu tertawa sinis. "Jangan bercanda, Clara. Kau pikir kami sebodoh itu? Kau membawa orang asing kemari? Ayahmu tidak akan senang mendengar ini." Rama menatap ketiga pria itu, mencoba mengukur kekuatan mereka. Ia adalah seorang satpam, terlatih dalam menghadapi keributan, namun ini adalah situasi yang berbeda. Ini bukan preman jalanan, ini adalah orang-orang yang terlatih, dengan aura yang mengintimidasi. Rama merasakan adrenalinnya memuncak. "Saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi." Rama memberanikan diri berbicara, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. "Saya hanya menemani Nona Clara. Tidak ada maksud lain." Pria itu mendekat, tatapannya menyapu Rama dari kepala hingga kaki. "Kau terlibat dalam masalah yang jadi luar pemahamanmu, Nak. Ini adalah urusan keluarga Montgomery. Dan kau sudah masuk terlalu jauh." Clara tiba-tiba maju, menatap Rama dengan tatapan yang memohon. "Rama, saya minta maaf. Saya tidak bermaksud melibatkan Anda sejauh ini. Mereka adalah orang-orang ayah saya. Mereka ingin saya kembali ke New York, menikahi pria yang tidak saya cintai, untuk bisnis keluarga yang kotor." Suaranya pecah di akhir kalimat, air mata mulai mengalir di pipinya. Rama terkejut. Jadi selama ini, Clara melarikan diri dari pernikahan paksa dan bisnis ilegal keluarganya. Dan ia, Rama, telah menjadi tameng, atau lebih tepatnya, bidak yang tidak disengaja dalam pelarian Clara. Perasaan marah dan dikhianati bergejolak dalam dirinya. Ia telah mempertaruhkan segalanya, meninggalkan keluarganya, terbang ribuan kilometer, hanya untuk terjebak dalam masalah orang lain. "Kami tidak punya waktu untuk drama, Clara," kata pria pemimpin itu. "Ayahmu memerintahkanmu untuk pulang sekarang." Ia memberi isyarat kepada 2 pria lainnya, yang langsung bergerak untuk menangkap Clara. Rama, dengan insting melindungi yang muncul secara alami, langsung maju. "Jangan sentuh dia," bentaknya, suaranya menggelegar di ruangan itu. Ia memang hanya seorang satpam, namun ia tidak bisa membiarkan seorang wanita diseret paksa di depannya, apalagi setelah ia terlibat dalam masalah ini. Salah satu pria itu mencibir. "Berani sekali satpam kampung ini." Pria itu berusaha menangkap Rama, namun Rama mengelak. Rama menggunakan teknik dasar bela diri yang ia pelajari saat pelatihan satpam. Ia mencoba melumpuhkan pria itu, namun kedua pria lainnya langsung menyerbu. Rama tahu, ia kalah jumlah. Ia bisa melarikan diri, namun ia tidak bisa meninggalkan Clara begitu saja. Pria pemimpin itu mengeluarkan sesuatu dari balik jasnya. Sebuah pistol. Rama merasakan jantungnya mencelos. "Ini bukan lagi soal perkelahian biasa. Ini adalah hidup dan mati. Ikut kami, Clara. Atau kami akan membuat pria ini menyesal telah bertemu denganmu," ancam pria itu, mengarahkan pistolnya ke Rama. Clara menangis terseduh-seduh. "Jangan sakiti dia. Saya akan ikut. Saya akan ikut." Rama menatap Clara, tatapan mereka bertemu. Ada rasa bersalah yang mendalam di mata Clara, namun juga rasa terima kasih. Rama tahu, Clara melakukannya untuk menyelamatkannya. Ia mengangguk. Pelan, seolah memberi isyarat bahwa ia mengerti. Ketiga pria itu segera menyeret Clara keluar dari rumah. Rama hanya bisa melihat Clara ditarik masuk ke dalam sebuah mobil hitam yang sudah menunggu. Mobil itu melaju cepat, menghilang di balik tikungan. Rama mencoba mengejar, namun tubuhnya terasa lemas. Ia terjatuh berlutut, napasnya terengah-engah. Ia gagal. Ia tidak bisa melindungi Clara. Dan kini, ia sendirian, di kota asing, tanpa arah. Tanpa tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Ia telah terjebak dalam pusaran masalah yang ia tidak pernah minta, dan ia harus menemukan cara untuk keluar dari sana, atau ia akan selamanya menyesal. Puncak dari ketidakberdayaan itu menusuknya. Ia harus berbuat sesuatu. Rasa frustrasi dan keputusasaan menyelimuti Rama. Ia terduduk di tanah berdebu di dalam rumah kosong itu, pikirannya kacau balau. Clara telah dibawa pergi. Uang 300 juta yang semula tampak seperti anugerah,
kini terasa seperti kutukan yang telah menyeretnya ke dalam masalah paling mengerikan dalam hidupnya. Ia meninju tembok di sampingnya, melepaskan amarah yang memuncak. Bagaimana ia bisa begitu ceroboh? Begitu mudah percaya pada janji manis yang berujung pada pengkhianatan. Ini, ia merasa bodoh, marah, dan yang terpenting, takut. Setelah beberapa saat, Rama berhasil menguasai dirinya. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan pikiran. Ia tidak bisa hanya duduk diam dan meratapi nasib. Ia harus bertindak. Otaknya mulai bekerja, menyusun rencana. Ia ingat detail plat nomor mobil yang membawa Clara pergi, meskipun samar. Ia juga ingat wajah pria-pria itu, terutama pemimpin mereka. Ia harus menemukan Clara, tidak hanya untuk menyelamatkannya, tetapi juga untuk mendapatkan kejelasan atas apa yang sebenarnya terjadi. Dan, untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari jebakan ini, ia keluar dari rumah itu, mencari jalan utama. Untungnya, ia menemukan sebuah kedai kopi kecil yang masih buka tidak jauh dari sana. Dengan sisa uang tunai yang ada di dompetnya, ia membeli segelas kopi dan mencari koneksi wifi gratis. Ia harus mencari tahu, siapa keluarga Montgomery ini? Mengapa mereka begitu berkuasa? Dan yang terpenting, bagaimana cara ia menemukan Clara? Dengan tangan gemetar, ia mulai mengetikkan nama Richard Montgomery di mesin pencari Google. Hasilnya langsung muncul. Richard Montgomery, seorang taipan bisnis terkenal dari New York, pemilik jaringan perusahaan investasi besar yang bergerak di berbagai bidang, dari properti hingga logistik. Berita-berita lama juga menyebutkan desas-desus keterlibatannya dalam kegiatan-kegiatan di luar batas hukum, namun tidak pernah ada bukti kuat yang menjeratnya. Ini dia. Ini adalah keluarga yang berkuasa, dengan bayangan gelap yang melingkupi mereka. Rama menyadari ia telah masuk ke sarang singa. Ia juga mencari berita tentang Clara. Tidak banyak yang muncul, hanya beberapa foto di acara sosialita dan beberapa artikel singkat tentang gaya hidupnya. Tidak ada yang menyebutkan tentang pernikahan. Paksa atau pelarian. Clara memang sangat pandai menyembunyikan masalahnya dari mata publik. Saat ia sedang mencari, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Rama ragu-ragu, namun akhirnya mengangkatnya. "Halo, Rama. Anda baik-baik saja?" Suara Clara. Rama terkejut. "Clara, Anda di mana?" "Anda baik-baik saja?" Rama bertanya, suaranya penuh kekhawatiran. "Saya di suatu tempat. Saya tidak bisa bicara banyak." "Dengarkan baik-baik, Rama. Saya tahu Anda pasti marah. Saya minta maaf. Saya tidak bermaksud mengkhianati Anda. Saya terpaksa melibatkan Anda karena saya benar-benar putus asa. Saya tidak tahu harus percaya siapa lagi. Dan Anda terlihat begitu polos dan jujur. Saya tahu Anda tidak akan punya hubungan apa-apa dengan mereka." Suara Clara terdengar lemah, seolah ia baru saja melalui cobaan berat. "Kenapa Anda tidak bilang yang sebenarnya dari awal?" tanya Rama, rasa marah masih membara. "Saya tidak bisa. Mereka akan membunuh saya jika mereka tahu saya melibatkan orang lain. Mereka akan mencari tahu siapa Anda dan keluarga Anda. Saya tidak ingin itu terjadi pada Anda. Uang 300 juta itu adalah uang yang saya tabung sendiri, hasil dari pekerjaan sampingan yang tidak diketahui ayah saya. Itu bukan uang kotor. Saya ingin memberikan kepada Anda karena Anda orang baik, dan Anda pantas mendapatkannya." Rama terdiam. Rasa marah mulai bercampur dengan rasa iba. Clara terdengar tulus. Mungkin ia memang korban dalam situasi ini. "Lalu, apa yang akan terjadi pada Anda?" "Saya tidak tahu. Mereka akan membawa saya kembali ke New York. Saya akan dinikahkan dengan pria yang ayah saya pilih. Ini adalah takdir saya," kata Clara, suaranya pilu. "Tapi saya ingin Anda tahu, Rama. Saya tidak pernah menyesal bertemu dengan Anda. Anda memberi saya harapan, meskipun hanya sebentar." "Clara, saya tidak bisa membiarkan Anda pergi begitu saja," seru Rama. Ia adalah seorang satpam. Ia punya prinsip. Ia tidak akan membiarkan keadilan terinjak-injak, apalagi setelah ia secara tidak sengaja terlibat. "Anda tidak bisa melakukan apa-apa, Rama. Mereka terlalu kuat. Anda hanya akan membahayakan diri Anda sendiri. Lupakan saya. Hiduplah dengan baik dengan uang itu. Itu adalah ucapan terima kasih terakhir saya." Tiba-tiba, suara di ujung telepon berubah. Suara pria pemimpin yang ia temui di rumah tua itu. "Dengga, Nak. Kau sudah mendengar semuanya. Lupakan Clara. Dan lupakan semua ini. Jika kau mencoba mencari tahu lebih jauh,
atau mencoba melaporkan ini ke polisi, kami akan menemukanmu. Dan kami tahu di mana keluargamu berada di Bali. Kaham, Anchorman. Itu menghantam Rama seperti palu godam. Keluarganya? Dewey? Mereka tahu tentang keluarganya. Ketakutan yang sesungguhnya kini mencengkeramnya. Ia tidak lagi takut pada dirinya sendiri, tetapi pada keselamatan orang-orang yang ia cintai. Pengkhianatan Clara mungkin telah membuatnya marah. Tetapi ancaman ini telah mengubah segalanya. Sambungan telepon terputus. Rama membeku di tempat duduknya. Ia merasa tidak berdaya. Apa yang harus ia lakukan? Melaporkan ke polisi? Itu akan membahayakan keluarganya. Mencoba menyelamatkan Clara? Itu adalah misi bunuh diri. Ia terjebak. Uang 300 juta yang ia dapatkan kini terasa seperti harga sebuah jiwa. Namun, di tengah keputusasaan itu, sebuah tekad baru muncul dalam diri Rama. Ia tidak akan membiarkan dirinya ditindas. Ia mungkin tidak bisa menyelamatkan Clara secara langsung, tetapi ia bisa memastikan dirinya aman, dan memastikan keluarganya terlindungi. Ia akan menemukan cara untuk keluar dari jebakan ini, untuk hidup bebas dari bayangan keluarga Montgomery. Ini adalah titik balik. Ia bukan lagi satpam polos dari Bali, ia adalah seorang pria yang telah melihat sisi gelap dunia, yang telah merasakan pengkhianatan, dan kini harus berjuang demi kebebasannya sendiri. Ia akan menggunakan semua akal dan keberaniannya, bukan untuk orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri, dan untuk masa depan yang ingin ia bangun, tanpa bayang-bayang ancaman. Setelah panggilan telepon yang penuh ancaman itu, Rama merasakan badai emosi mereda, digantikan oleh ketenangan yang dingin namun penuh tekad. Ia sadar, pertarungan langsung dengan keluarga Montgomery adalah hal yang mustahil. Mereka terlalu kuat, terlalu berpengaruh. Melaporkan ke polisi akan menempatkan Dewi dan orang tuanya dalam bahaya. Satu-satunya jalan adalah menghilang, melenyapkan jejak, dan membangun hidup baru di tempat yang aman, jauh dari jangkauan bayangan gelap itu. Uang 300 juta yang sudah ditransfer Clara kini menjadi modal sekaligus pengingat pahit atas semua yang telah terjadi. Rama tidak kembali ke apartemen Clara. Ia tidak lagi punya keinginan untuk berada di sana. Ia menghabiskan sisa malam itu di sebuah hostel murah, menyusun rencana dengan hati-hati. Langkah pertama adalah memastikan ia tidak terlacak. Ia membeli ponsel baru dan kartu SIM prabayar, lalu menghancurkan ponsel lamanya. Ia juga menggunakan sebagian uangnya untuk membeli pakaian baru yang lebih cocok dengan gaya hidup di Melbourne, agar ia tidak lagi terlihat seperti turis yang baru tiba. Ia harus berbaur, menjadi bagian dari keramaian kota, seolah ia tidak pernah menjadi satpam dari Bali atau orang yang terlibat dalam masalah Clara. Keesokan harinya, Rama mulai mencari pekerjaan. Dengan pengalaman kerjanya yang lumayan dan kemampuannya berbahasa Inggris yang sedikit meningkat selama berinteraksi dengan Clara, ia mencoba melamar sebagai pekerja paruh waktu di berbagai tempat. Ia tidak lagi ingin menjadi satpam. Ia ingin sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuatnya merasa lebih bebas dan tidak terikat. Akhirnya, ia berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai asisten di sebuah kedai kopi kecil di pinggiran kota. Gajinya tidak besar, namun cukup untuk biaya hidup dan sewa kamar kecil di sebuah rumah berbagi. Ini adalah awal yang baru, sebuah langkah kecil namun penuh makna. Setiap hari, sambil menyajikan kopi atau membersihkan meja, pikiran Rama seringkali melayang kembali ke Bali, kepada Dewi dan orang tuanya. Ia merindukan mereka, merindukan rutinitasnya yang sederhana dan aman. Namun ia juga tahu, ia tidak bisa kembali sekarang. Setidaknya tidak sampai ia yakin ancaman itu tidak lagi membayanginya. Ia menelepon Dewi sesekali, menggunakan ponsel barunya, dan selalu mengatakan bahwa ia masih dalam pelatihan. Dewi terdengar bahagia dan tidak curiga. Itu melegakan Rama. Ia juga sering memikirkan Clara. Ada rasa kasihan yang mendalam di hatinya. Wanita itu, dengan segala kemewahan dan kekuasaan keluarganya, ternyata adalah korban yang terperangkap dalam sangkar emas. Rama berharap Clara baik-baik saja, dimanapun ia berada. Meskipun ia merasa dikhianati, ia juga memahami bahwa Clara hanya mencoba bertahan hidup, sama seperti dirinya. Pengalaman ini telah mengajarinya bahwa dunia ini lebih kompleks dari yang ia bayangkan, bahwa setiap orang punya perjuangannya masing-masing, dan kadang kebaikan bisa datang dari tempat yang tak terduga, bahkan jika itu diselimuti oleh kebohongan. Beberapa bulan berlalu, Rama mulai terbiasa dengan kehidupan di Melbourne. Ia telah membuat beberapa teman baru di kedai kopi, belajar lebih banyak tentang budaya lokal, dan bahkan mulai sedikit menikmati kesibukan kota besar ini.
Ia menghabiskan waktu luangnya dengan menjelajahi taman-taman kota, mengunjungi museum, atau sekadar duduk di tepi sungai Yara, mengamati perahu yang lewat. Ia mulai merasa lebih tenang, lebih aman. Bayangan keluarga Montgomery perlahan memudar dari benaknya, meskipun ia tidak pernah sepenuhnya melupakan ancaman mereka. Ia selalu waspada, selalu siap untuk menghadapi hal terburuk. Namun, kewaspadaan itu kini tidak lagi terasa seperti ketakutan, melainkan sebuah insting yang telah membuatnya lebih kuat. Uang 300 juta itu ia simpan di rekening bank yang berbeda, tidak ia sentuh kecuali untuk kebutuhan yang sangat mendesak. Ia tahu uang itu adalah hasil dari pengalaman pahitnya, namun juga sebuah jaminan untuk masa depan. Ia bertekad untuk menggunakannya dengan bijak, untuk membangun sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa ia banggakan. Ia mulai belajar membaca buku-buku tentang bisnis kecil, tentang investasi sederhana, mencoba memahami bagaimana cara mengembangkan uang itu agar bisa bertahan lebih lama dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi keluarganya di masa depan. Rama yang sekarang bukan lagi Rama yang dulu. Ia telah melalui badai, melewati pengkhianatan, dan menghadapi ketakutan yang sesungguhnya. Proses itu telah mengukir jejak keberanian dalam dirinya, membuatnya menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih mandiri, dan lebih bijaksana. Ia tidak lagi hanya mengamati pesawat lepas landas dari bawah, ia telah menjadi bagian dari petualangan itu sendiri. Ini adalah awal yang baru baginya, sebuah babak yang ia tulis sendiri, dengan tinta perjuangan dan harapan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun ia tahu ia siap menghadapinya.